Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Sejumlah tempat usaha ditutup paksa dan disegel oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada Rabu kemarin karena nekat berjualan melebihi batas aturan pembatasan kegiatan masyarakat pada pukul 8 malam. Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menegaskan apabila pihaknya tidak main-main dengan aturan PKM ini karena kondisi COVID-19 di Kota Semarang sudah semakin mengkhawatirkan. Dan penertiban yang dilakukan gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri ini telah menyegel tempat usaha di kawasan Ngalian, yakni outlet burger, outlet digital printing, dan toko pusat oleh-oleh. Sedangkan di kawasan Semarang Utara ada 3 tempat makan yang disegel dan beberapa PKL yang masih nekat mangkal melebihi aturan operasional sesuai PKM. Fajar mengatakan nantinya beberapa tempat usaha yang disegel tersebut harus melaporkan diri ke kantor Satpol PP. Sedangkan untuk bisa membuka tempat usahanya kembali, masing-masing tempat usaha harus bisa menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan yang menyatakan bisa dibuka kembali. Setelah kembali memperketat aturan pembatasan kegiatan masyarakat dengan menutup tempat hiburan dan tempat wisata hingga penutupan beberapa ruas jalan, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi mengajak masyarakat, khususnya penyintas COVID-19 untuk proaktif mendonorkan plasma darah konvalesen untuk membantu pemulihan pasien COVID-19. Menurutnya, transfusi plasma konvalesen yang merupakan antibodi eks pasien COVID-19 tersebut menjadi salah satu metode paling efektif untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Untuk itu, penyediaan plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 saat ini juga dianggap menjadi salah satu upaya konkret dalam penanganan kasus COVID-19. Namun di sisi lain dia menyebut masih ada sejumlah kendala untuk masyarakat dalam melakukan terapi plasma konvalesen secara masif. Pertama, tidak semua penyintas COVID-19 bisa mendonorkan plasma darahnya karena harus disertai syarat tidak memiliki penyakit komorbid. Kedua, meskipun memenuhi syarat sebagai pendonor, namun tidak semua mau melakukannya. Untuk itu, Hendy meminta agar warga Kota Semarang khususnya yang telah sembuh dari COVID-19 atau penyintas secara proaktif dapat mendonorkan darah plasma konvalesennya untuk membantu saudara-saudara yang masih sedang dirawat akibat terpapar COVID-19. Pusat Sains dan Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang menyelenggarakan seminar nasional. Acara yang diselenggarakan dalam rangka Disnatalis Upgris ke-40 tahun tersebut mengambil tema Sains dan Teknologi sebagai daya dukung pengembangan UMKM pasca pandemi. Hadir dalam seminar tersebut diantaranya Rektor Universitas PGRI Semarang Dr. Mudi S.H.M.Hum, Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang, Profesor Ridwan Sanjaya, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Iksan Ingratubun, serta Lanate Kuncoro, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, dan Ketua LPPM Upgris Dr. Senowarsito MPD. Ketua LPPM Upgris Dr. Senowarsito menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat tepat untuk diselenggarakan. Menurutnya, pada masa ini pemerintah sedang mendukung segala kegiatan pengembangan UMKM. Selain itu, peran sains dan teknologi juga penting agar UMKM dapat masuk dalam digitalisasi dan bertahan. Bukan hanya itu, menurutnya, seminar ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perguruan tinggi agar bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Rektor Unika Sugio Pranoto Ridwan Sanjaya menyampaikan bahwa pandemi memberi ide. Keunggulan selama pandemi menjadikan teknologi informasi sebagai keunggulan usaha. Sedangkan Rektor Universitas PGRI Semarang dalam sambutannya mengatakan bahwa pandemi telah membuat semuanya berpikir keras dan berjuang untuk keluar di masa ini. Selain itu, akademisi yang ada di perguruan tinggi juga dituntut untuk segera beradaptasi dan berpikir. Perguruan tinggi beradaptasi dengan program Kampus Merdeka Belajar. Presiden juga telah menyampaikan pesan serta harapannya di dunia perguruan tinggi agar lulusan memiliki dedikasi kemanusiaan dan kemajuan bangsa, memiliki kemampuan memecah sebuah masalah melalui implementasi masalah nasional dalam karya inovasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, Universitas PGRI Semarang menyadari sebagai perguruan tinggi yang memiliki akademisi atau alumni tidak cukup hanya berbekal ilmu pengetahuan. Mahasiswa harus menghasilkan temuan serta dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Leading University.